Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 tugas peralatan otomotif. Kelompok saya yang pertama yaitu Adrian Bagas Ramadhani dengan NIM 20051553162. Yang kedua Kevin Cahyo Arif Susanto dengan NIM 2005155316110. Yang ketiga yaitu saya Muhammad Isadul Libat dengan NIM 2005155310603. Hand tool, kunci pas. Prosedur penggunaan yaitu pilihlah kunci pas yang ukurannya sesuai. Pasanglah kunci pas sedemikian rupa sehingga rahang-rahangnya sepenuhnya mencekam mur atau kepala baut. Rahang tersebut harus sepenuhnya mencekam mur atau kepala baut agar kunci pasnya tidak selip terlepas. Tariklah kunci pas tersebut ke arah Anda untuk melepaskan mur atau baut tersebut. Contoh pemakaian yang salah dan benar. Gambar di kiri adalah pemakaian yang salah dan gambar yang di bawahnya adalah pemakaian yang benar. Trouble yang biasa terjadi saat penggunaan kunci pas yaitu saat kunci pas dimasukkan ke baut tidak pas, makanya akan terjadi kunci pasnya lepas atau baut atau mur rusak atau aus. Ini adalah sesuatu contoh gambarnya. Video dari kunci pas. Oke, berikutnya. Yang kedua yaitu kunci ring. Gunakan ukuran kunci ring sesuai dengan ukuran kepala baut atau mur yang akan dikerjakan. Gunakan kunci ring dengan cara ditarik, baik digunakan untuk membuka dan mengencangkan kepala baut atau mur. Pastikan posisi dan kedudukan ring terhadap kepala baut atau mur sejajar. Selain itu, pastikan kepala baut atau mur masuk sepenuhnya ke dalam ring pada kunci ring. Contoh penggunaan yang benar. Dalam yang benar yaitu jarak kunci yaitu koordinat tangkai seperti ini, jarak ruangannya engsel seperti ini. Trouble yang biasa terjadi saat penggunaan kunci ring yaitu saat kunci ring dimasukkan ke baut atau mur tidak pas masuknya. Atau yang terjadi kunci ringnya lepas atau baut atau mur rusak atau aus. Ini yaitu contoh dari videonya. Oke, selanjutnya yaitu kunci Inggris. Yaitu 1. Setel kunci Inggris agar rahang-rahangnya mencekam buat baut atau mur dengan kencang dan pas. Untuk itu putar baut penyetelan sampai rahang penyetelan menjepit baut atau mur dengan kencang. 2. Penempatan rahang penyetelan rahang tidak tetap harus di dalam dari putaran gerakan memutar kunci. Dengan demikian ketika tangkai kunci diputar, maka rahang tidak tetap akan bergerak merapatkan atau mengencangkan jepitan. Tapi bila pemasangannya terbalik yaitu di arah keluar dari pemutaran kunci, maka rahang tidak tetap atau rahang penyetelan akan bergerak ke arah melebarkan jepitan rahang. Akibatnya jepitan tidak kencang dan kepala baut atau mur bisa selek atau aus. 3. Putar tangkai kunci dengan ditarik bukan didorong. Berikut contoh penggunaan yang salah, yaitu pinggir kiri itu dan yang benar pinggir kanan. Trouble yang bisa terjadi saat penggunaan kunci Inggris yaitu ketika rahang kunci Inggris atau penyetelan rahang kunci Inggris tidak pas, akan terjadi keausan atau rusaknya baut atau mur. Berikut contoh video kunci Inggris.
Lanjutnya. Ayo Mas Kelvin. 4. Kunci shock. Alat ini mencekram baut mur yang dapat dilepas atau diganti dengan set kunci shock. 1. Ukuran shock tersedia dalam 2 ukuran, besar dan kecil. 4. Yang mendapatkan momen yang lebih besar daripada yang kecil. 2. Kedalaman shock tersedia dalam 2 tipe, standar dan dalam, yang mana lebih dalam 2 atau 3 kali daripada standar. Tipe dalam dapat dipakai pada mur yang ditonjolkan oleh baut yang tidak sesuai dengan shock tipe standar. 3. Rahang tersedia dalam 2 tipe, heksagonal ganda dan heksagonal. Part heksagonal mendapatkan permukaan kontrak yang besar dengan baut atau mur, sehingga sangat sulit untuk merusak permukaan baut atau mur. Berikut gambar cara penggunaannya. Seperti inilah gambarnya. Trouble yang biasa terjadi yaitu persambungan bisa terlepas sehingga tidak dapat menyerap ayunan putaran dan menyebabkan kerusakan pada alat, part, dan kendaraan. Berikut videonya. Next. 5. Kunci T. Prosedur penggunaannya yaitu dengan memasukkan lubang shock pada kepala baut atau mur yang akan dilepas atau dipasang. Jika akan mengendorkan baut, putaran ganggang T ke arah kiri. Begitu sebaliknya, jika akan mengencangkan baut atau mur, putarlah kunci T tersebut ke arah kanan. Next. Berikut salah satu contoh gambarnya. Gambar kunci T. Next. Trouble yang bisa terjadi saat menggunakan kunci T yaitu pada daerah yang berbelok kunci T tidak bisa menjangkau, dan bila kunci tidak pas bisa menyebabkan kerusakan pada baut atau mur. Next. Berikut videonya. Oke, selanjutnya. Next. Yang 6. keenam yaitu kunci roda. Prosedur penggunanya yaitu pasanglah spok dengan ukuran yang pas, dengan ukuran yang sesuai dengan mur roda. Pastikan kunci terpasang sepenuhnya pada mur roda. Peganglah kunci dengan kedua tangan dan putarlah lengan untuk melepas mur roda. Di sini adalah contoh gambar saat pemasangannya. Trouble yang biasa terjadi saat menggunakan kunci roda yaitu kunci roda yang berbentuk L, yang ujungnya menajam, tangan bisa terluka saat tangan terpleset ketika mengencangkan mur roda. Kalau kunci roda yang berbentuk X, lipatan membuatnya terlihat ringkih dan rentan patah saat digunakan. Di sini adalah contoh videonya. Saya putar satu lagi. Yang ketujuh yaitu kunci busi. Prosedur penggunaannya yaitu kunci dimasukkan lurus ke dalam busi pada waktu memasang dan membuka busi. Jika dimasukkan menyudut atau bengkok akan merusak isolator busi. Yang kedua, perhatikan ke dalam busi. Pakai sambungan yang sesuai panjangnya. Usahakan membuka busi saat mesin sudah dingin. Di sini adalah contoh gambarnya. Trouble yang bisa terjadi saat menggunakan kunci busi yaitu pengencangan yang berlebihan bisa menyebabkan kerusakan pada busi. Di sini adalah contoh videonya. Saya putar satu lagi.
Next. Berikutnya yaitu kunci L. Prosedur penggunaannya yaitu lepaskan kunci L dengan kepala baut putar ke kiri untuk mengendorkan, mengencangkan yaitu ke kanan. Jika ingin mengendorkan terangnya. Trouble yang bisa terjadi yaitu bila ukuran tidak sama persis bisa menggerus baut kalau bautnya terlalu kencang. Berikut contoh Berikut adalah contoh videonya. kunci L. Saya putar sekali lagi biar jelas. Oke, berikutnya yaitu obeng. Prosedur penggunaannya yaitu 1. Pilihlah ukuran obeng sesuai dengan celah skrup obeng atau ukurannya. 2. Gam obeng tegak lurus ke arah skrup. 3. Hindari paksaan dalam menggunakan obeng standar saat menggunakan obeng. 4. Bersihkan obeng sebelum dan sesudah penggunaan. Trouble yang bisa terjadi saat menggunakan obeng yaitu tidak sesuainya ukuran celah skrup atau ujung tidak menempel sepenuhnya pada skrup. Video penggunaan obeng. Yang ke-10 yaitu palu. Mas Kelvin. Palu, pastikan kondisi alat. Prosedur penggunaannya adalah 1. Pastikan kondisi alat pukul tersebut masih bagus dan layak pakai baik bagian kepala ataupun pegangannya. Anda bisa memanfaatkan kacamata atau sarung tangan ketika objek sangat keras. 2. Pastikan sisi kepala manakah yang akan digunakan untuk objek tersebut. Alat pukul ini umumnya memiliki 2 kepala dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. 3. Tentukan dengan jeli titik manakah yang akan dijadikan objek sasaran yang tepat. Tahap ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan Anda. 4. Tentukan jarak dan sudut kemiringan yang sesuai antara objek dengan alat pemukul agar tepat sasaran. Gunakan tenaga atau energi seperlunya saja tergantung dari bahan dasar alat dan juga objek. 5. Terakhir, gunakan tangan kanan untuk mengayun alat pukul dan tangan kiri untuk memastikan agar objek tidak goyah atau bergerak. Trouble yang bisa terjadi saat menggunakan palu yaitu bila medan yang dipukul pecah dan pecahan bisa mengenai muka atau tubuh dan bila pegangan licin palu bisa terlepas. Berikut video cara penggunaan palu. Tang, prosedur penggunaannya yaitu 1. Pilih tang sesuai jenis dan fungsinya. 2. Pegang tang dengan kuat dan mantap. Pastikan gagang tang tidak kotor atau licin karena bisa menimbulkan slip mengakibatkan cedera pada tangan. 3. Gerakan bagian gagang tang dengan cara menekannya seperti saat menggunakan gunting untuk memotong kabel atau kawat, menjepit kabel atau kawat dan mengencangkan atau mengendurkan baut. 4. Jangan gunakan tang jika gagangnya rusak, kendur, patah, atau kotor dengan oli atau minyak. Jangan gunakan tang jika rahang atau celah antar rahangnya rusak, berkarat, atau macet. Trouble yang bisa terjadi saat menggunakan tang yaitu gagang tang yang licin bisa menyebabkan cedera pada tangan.
Berikut video cara penggunaan tang. Next. Ayo Mas Adrian. Oke, yaitu berikutnya yaitu ragum. Prosedur penggunaan yaitu 1. Gunakan rahang ragum yang lunak terbuat dari kuningan, tembaga, aluminium atau kayu jika menyempit benda kerja yang permukaannya lunak agar terhindar dari goresan. 2. Jepit benda kerja di tengah-tengah rahang ragum. 3. Posisikan benda kerja tidak miring. 4. Gunakan tangan untuk mengencangkan jepitan rahang ragum dengan kuat. Terlalu kuat jepitan dapat merusak benda kerja dan ulir ragum. Trouble yang bisa terjadi saat penggunaan ragum yaitu bila tidak pas menaruh benda yang untuk dijepit bisa menyebabkan slip dan kerusakan benda yang dijepit. Oke, berikut ini contoh penggunaan ragum. Saya putar sekali lagi biar jelas. Yang ke-14 yaitu kikir. Prosedur penggunaan kikir yaitu yang pertama, berdirilah dalam posisi nyaman, kira-kira membuat sudut 30 derajat terhadap arah sumbu. Yang kedua, ganggang kikir dengan salah satu tangan. Dan tangan yang satunya menstabilkan kikir. Yang ketiga yaitu gerakan kikir menyilang terhadap permukaan benda kerja dengan arah yang benar. Yang keempat, kembangkan gerakan panjang untuk menggunakan keseluruhan permukaan kikir. Yang kelima, berikan tekanan yang cukup selama mengikir dan terapkan irama gerakan yang santai sampai hasil akurat. Trouble yang biasa terjadi saat menggunakan kikir yaitu pada benda yang terbuat dari baja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat bentuk atau ukuran yang diinginkan. Di sini adalah contoh kikir yang dijepit ragum. Biasanya kikir digunakan untuk pekerjaan freeze untuk menghaluskan tatal-tatal yang telah terjadi. Yang ke-15 yaitu gergaji. Prosedur penggunaannya yaitu yang pertama, beri garis yang akan digergaji. Yang kedua, berikan tekanan ringan pada awal penggerajian. Yang ketiga, mulailah dari sisi depan dengan posisi gergajian menukik dengan keiringan sedang. Yang keempat, tekanan diberikan saat gergaji didorong ke depan. Yang kelima, tekan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Trouble yang biasa terjadi saat menggunakan gergaji bentuknya yang tajam serta pengurusan yang kuat seringkali tidak sengaja mengenai bagian tangan dan menggunakan terlalu lama menyebabkan tangan lecet dan mati rasa. Nah, di sini adalah contoh gergaji besi untuk memotong paku pada ragum. Tangan yang kanan digunakan untuk menggenggam, tangan kiri untuk menjadikan poros saat pasnya gergaji. Yang ke-16 yaitu air gun. Prosedur penggunanya yaitu nyalakan kompresor yang sudah terhubung dengan arus listrik. Tunggu sejenak hingga kompresor dapat menyimpan tekanan angin yang cukup. Buka keran penghubung antara kompresor dengan selang angin.
Yang ketiga, hubungan selang angin dengan air gun yang sudah disiapkan. Yang keempat, sekarang tinggal kalian pergunakan untuk tujuan seperti apa. Apakah diperlukan membersihkan alat yang berdebu, kotor tersebut, atau bahkan untuk mengeringkan benda yang masih dalam keadaan basah, dan lain-lain. Trouble yang bisa terjadi saat menggunakan air gun, yaitu bila terkena tekanan angin yang disemprotkan air gun akan berbahaya bila terkena tubuh. Di sini air gun digunakan untuk dibersihkan untuk kedalaman mobil. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.